Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Santoso Huta Barat, Ibu Miss Maria Sondang, dan teacher semuanya. Kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dipimpin oleh Miss Vita. Silakan Miss Vita. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Menurut agama kepercayaan kita masing-masing, saya akan memimpin dengan agama Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kami dapat berkumpul di acara parenting class yang kami sudah rencanakan setiap 1 bulan sekali. Terima kasih, kami semua dalam keadaan sehat, kami semua dalam keadaan baik. Kami percaya itu semua karena berkat Tuhan. Pagi hari yang berbahagia ini Tuhan, kami semua keluarga besar, KBTK Pelita Bangsa, anak-anak, orang tua, guru-guru, juga Tuhan kami bersyukur ada juga narasumber Bapak Santoso yang sudah bersama dengan kami. Kami mau belajar bersama, kami mau sebagai orang tua, sebagai guru, untuk kami belajar bagaimana kami lebih lagi membawa anak-anak kami bertumbuh secara maksimal. Bapak, kami berdoa, kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir. Kau yang memimpin supaya tidak ada kendala-kendala apapun, supaya acara ini berlangsung baik untuk kebaikan kami semua, untuk kebaikan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Miss Vita. Selanjutnya, mana nih anak-anak Pelita Bangsa? Kita nyanyi. TK Pelita Bangsa siap? Are you ready? Kita menyanyikan lagu kebangsaan Pelita Bangsa. Mr. Hengki, musik. Ini ya, Dek. TK Pelita Bangsa untuk membangun suku kami. Gembira bersama. Di mana? Tepuk TK Pelita Bangsa, anak cerdas, berkarakter, yes. Oke. Wah, anak-anak yang luar biasa, parents semuanya, semoga kalian semuanya sehat selalu. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi, lagu karakter Let's Us Obey. Kita nih Let's Us Obey.
Sudah pada hafal? Parents semua bisa lihat teksnya ya. Tengah malam. Ini kamu kasihan. Ayo teacher, nyanyi semuanya. Everywhere I want to obey. I want to obey. All of them. I want to obey. I want to obey. Every day. I want to obey. Pada guru-guru tidak membantah, lakukanlah segera taat. Pada siapa? Pada mama. Tidak membantah, taat. Setiap hari di mana saja mau taat. Taat pada mereka. Setiap hari di mana saja mau taat. Setiap hari di mana saja mau taat. Setiap hari di mana saja mau taat. Pada mereka setiap hari di mana saja mau taat. Setiap hari di mana saja mau taat. Wah, lagunya besok dihafal lagi ya karena tadi ada. Halo, terputus-putus enggak? Terima kasih Mr. Hengki. Waduh, kayaknya sepi-sepi amat ya ini ya. Halo parents, sudah pada hadir semua? Sudah sarapan? Kita mau icebreaker sebentar supaya pada videonya dibuka. Pengen lihat nih wajah-wajah Mami, Papi, Ayah, Bunda semuanya. Dan anak-anak yang luar biasa. Bisa dibuka videonya nggak apa-apa? Mic-nya aja yang ditutup dulu. Kita supaya panas. Ini narasumbernya bagus sekali. Sangat sibuk. Sudah meluangkan waktunya di sini. Ayo, Mom, parents, dibuka dulu. Halo? Ya, halo. Ya, Miss. Oke, kita akan tebak gambar. Parents sudah ready, anak-anak masih harus dibantu ya kalau ini untuk orang tua speakernya.
Karena tebak gambar, Mister sudah siap dengan gambar yang pertama? Diperhatikan, Mam. Iga Tiga. bakar. Apa, Mam? Iga bakar. Luar biasa. Dari siapa ini, Mam? Siapa? Siapa ya? Saya. Bu, ini ada suaranya? Ada. Next ya, sudah ketebak. Yang pertama apa, Mam? Tadi? Iga bakar. Dari siapa ini? Mama siapa? Iga bakar. Luar biasa. Nih sering tebak gambar. Nomor 2 next, Mister. Iga bakar. Iga bakar. Enak ya? Suka enggak? Pagi-pagi lapar ya? Kacamata kuda. Cermin iki. Kacamata kuda. Wah, ini yang jawab mama ini aja nih. Pasti sering main tebak gambar ya. Wah, sudah ketebak. Luar biasa. Excellent. Yang lain ayo. Mata kuda. Benar tadi betul. Kacamata kuda. Bukan mata kuda, tapi kacamata kuda. Sudah. Yang kedua, untuk mempersingkat waktu, satu lagi ya. Yang lain dong, yang lain supaya panas semuanya. Angkat kaki. Angkat kaki. Angkat kaki. Angkat kaki. Betul. Angkat kaki. Pesertanya cuma satu ya. Halo Mam, semuanya. Tetap bisa ya? Semuanya bisa ya? Yeay. Kita kasih semuanya. Excellent. Terima kasih Mom. Kita kembali ke parenting ya. Sudah ready untuk belajar bersama Bapak Santoso Huta Barat. Terima kasih Bapak Santoso Huta Barat. Bisa dipersilahkan. Terima kasih untuk Miss Maria. Restu. Terima kasih untuk Miss Restu. Terima kasih juga untuk parent yang hadir. Kami dari bangsa, kami sangat bersyukur ya untuk antusias para orang tua yang hari ini bisa hadir. Sekalipun saya lihat 30 ya. Iya, di sini partisipannya 30, seharusnya lebih dari itu ya. Tapi saya nggak tahu ya alasannya kenapa. Mungkin nanti bisa di-share ke wali kelasnya ya. Menurut saya ini hal yang sangat penting. Tema kita dalam parenting ini bagaimana kita mengetahui karakteristik anak kita sehingga memudahkan kita dalam mendidik anak kita. Kita bisa lebih maksimal ya untuk bisa mendidik anak-anak kita baik di rumah maupun di sekolah. Nah, untuk itu karena bagi kami ini manfaatnya sangat besar ya, sehingga ya saya sangat berterima kasih untuk pakarnya sudah ada bersama-sama dengan kita hari ini di tengah kesibukan beliau ya. Beliau bisa menyempatkan waktu untuk bisa berbagi ya, untuk bisa menjadi narasumber bagi kita semuanya. Kita beri tepuk tangan dulu, beri aplaus untuk Pak Santoso. Ya, terima kasih Pak Santoso untuk kehadirannya di parenting ini. Tidak lama-lama, langsung saja saya serahkan waktunya kepada Pak Santoso. Silakan. Terima kasih Bu Maria. Selamat pagi ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak serta adik-adik yang luar biasa. Saya sangat senang bisa ada di antara bapak ibu sekalian. Mohon feedback sedikit Bu Maria, suara saya terdengar? Kedengeran. Kedengaran ya? Oke. Nanti sekiranya slide saya ada macet bisa dikasih tahu ya Bu. Minta tolong Bu. Ya, baik. Oke, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam ya tentang parenting dengan satu pendekatan yang saya kira sangat penting, sangat strategis, sangat ilmiah dan praktis di dalam kita bisa berperan sebagai parents ya atau ayah ibu untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Supaya lebih bisa kenal ya saya perkenalkan diri tadi Bu Maria sudah sampaikan ya. Saya share screen dulu ya.
Oke. Ya, nama saya Santoso Sorito Huta Barat. Jadi saya ini kalau dari nama belakang itu asli dari orang Batak ya. Saya kenal Bu Maria cukup lama juga dan saya berkecimpung dalam dunia behavior ya, perilaku, khususnya di dalam analyze ya, menganalisa perilaku manusia dari segmen anak-anak sampai orang tua dengan berbagai macam profesi, ya bisa juga dia sebagai siswa atau seorang karyawan, profesi atau juga pebisnis dan segala macam ya. Dan juga saya baru melakukan training pada guru-guru di Medan, sekolah metodis dari level TK sampai SMA. Ya, guru-guru yang mana mereka sedang menerapkan kurikulum merdeka yang sudah di-launching oleh pemerintah Indonesia ya untuk bisa membantu pendidikan Indonesia lebih maju. Dan ini sedikit perkenalan saya. Ya, saya seorang behavior analyst dan human capital character management consultant. Jadi lebih fokus ke bagaimana pengembangan SDM yang outcome-nya adalah atau keluarnya nanti bisa meningkatkan kinerja, meningkatkan perilaku anak-anak atau orang tua semakin excellent dengan konteks yang bervariasi, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di dunia bisnis dan sebagainya. Dan dengan satu tools yang saya sudah lakukan kepada 1.500 orang dan juga para guru, ini ternyata memiliki keakurasian 92% alat-alat ini atau tools ini ya. Dan dari konfirmasi para responden atau klien itu mengatakan hasil-hasil tes ini cocok untuk diri mereka ya, sehingga akhirnya saya meneruskan proses perkenalan ini dan penerapan ini kepada berbagai kalangan. Ya, baik. Hari ini saya akan menyampaikan parenting berdasarkan keunikan orang tua dan anak. Ya. Nah, kalau dengar kata parenting mungkin tidak asing ya Bapak Ibu ya. Dan ini sudah berulang kali ya, mungkin juga bisa diperoleh dari berbagai macam sumber, bukan dari saya saja, dari internet, dari buku dan segala macam. Nah, tapi kehadiran saya pada pagi ini, saya ingin menolong Bapak Ibu agar memiliki satu pola parenting yang tidak terlalu rumit dan simple, juga praktis lah tentunya ya, namun sedikit perlu belajar pengetahuannya. Kalau ditanya keakurasian, ya saya bilang tadi, hasil parenting berbasiskan dari analisa perilaku ini mendekati 92% lebih ya keakuratannya. Dan ini saya sudah buktikan ya. Nah, oleh karena itu saya sharing saja sedikit konsep-konsep dasarnya ya. Dan kemudian implementasi dalam parenting dan nanti juga sedikit ada gambaran, Pak, bagaimana sih hasilnya nanti? Nah, saya akan perkenalkan sedikit prosesnya ya. Nah, sekiranya nanti ada satu sukarelawan, kalau waktunya masih tersedia, Bu Maria, saya bersedia kasih sampel ya untuk dites ya. Orang tuanya ya, anaknya mah nanti aja gitu ya. Nah, oke ya. Apa sih parenting ya? Nah, saya bilang tadi banyak definisi di luar sana ya. Tapi saya coba angkat dengan definisi seperti ini. Parenting kan dari kata dasar parents ya, orang tua ya dalam bahasa Inggrisnya. Secara sederhana, parenting itu proses pembinaan secara menyeluruh. Nah, dan terintegrasi. Jadi ada kata coaching, pembinaan, training, ada konseling di situ, ya. Ada lain-lain hal ya, secara menyeluruh dalam aspek spiritual, karakter, intelektual, ya, kemudian sosial dan sebagainya. Ya, sebentar. Kemudian di sini ada kata terintegrasi Bapak Ibu. Artinya bagian-bagian tadi itu tidak berdiri sendiri, ya, ada keterkaitan satu sama lain. Ya, dengan aspek-aspek yang sudah disebutkan tadi, ya. Nah, di dalam penjelasan nanti juga pun akan disebutkan aspek-aspek itu, ya. Nah, jadi di sini proses pembinaan secara menyeluruh dan terintegrasi untuk anak dari orang tua secara status maupun orang lain yang berfungsi seperti atau sebagai orang tua. Nah, ini saya sampaikan ya, gambarnya seperti ini. Jadi parenting itu sebenarnya adalah proses yang harus dilakukan seorang atau orang tua kepada anaknya.
ya. Nah, secara status ya orang tua bukan cuma status tapi harus berfungsi sebagai parents ya, yang memparenting, yang mendidik ya. Nah, itu yang paling pertama saya maksud dengan status. Tapi di luar sana tanpa disadari atau disadari anak-anak kita pun bisa mendapatkan reparenting yaitu pembinaan anak kembali dari orang lain. Jadi ini disebut dengan fungsionalnya. Misalnya di sekolah ya, Bu Maria dan tim guru itu juga sebagai reparenting ya, berperan dalam reparenting, parenting kembali anak-anak dengan konsep-konsep dengan prinsip-prinsip yang sudah ada ya. Bahkan ya kalau kita ambil anak usia SD atau SMP itu pun bisa salah satu mungkin dari mereka mereparenting temannya sendiri ya, misalnya temannya nakal, lalu ada yang satu berkata, kamu nggak boleh nakal, karena nakal itu tidak baik. Itu semua proses, itu contoh dari parenting juga, gitu ya. Nah, jadi di sini secara faktual ada orang tua sebagai orang tua statusnya dan dia berfungsi sebagai parents atau melakukan proses parenting. Tetapi tidak sedikit juga orang tua yang tidak berfungsi melakukan parenting, sehingga akhirnya ada orang tua lain dalam tanda petik ya di luar sana, baik guru atau bahkan orang lain yang misalnya juga kakeknya, nenek dari anak itu ya melakukan reparenting ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa muncul proses reparenting ya, atau ada orang yang sosoknya disebut sebagai orang tua memparentingkan anak orang? Ya, sebenarnya nggak masalah, tetapi ini menjadi satu peringatan bahwa kalau orang tua tidak berperan sebagai parents ya dengan fungsi parenting, maka jangan heran nanti akan banyak di luar sana termasuk media sosial akan menjadi parents buat anak-anak kita. Ya. Sekarang banyak guru-guru maya yang bisa mendidik anak-anak kita itu. Misalnya kita ingin anak kita bisa menggambar, kita buka channel A, channel B ya. Anak kita ingin bisa bernyanyi, kita buka channel A, channel B, gampang kan? Kita kasih tonton di depan, dia nonton, dia bernyanyi, berlatihan bergerak, itu oke-oke saja. Tetapi dunia maya itu tidak bisa dibatasi ya. Dia unlimited area di mana anak-anak pun bisa akses hal-hal lain yang tidak berguna buat hidup dia. Dan itulah yang disebut dengan ada guru-guru lain atau parent-parent dalam tanda petik yang bisa memparenting mereka. Misalnya ya, games itu baik-baik saja, tetapi kalau udah melakukan lewat dari jamnya, maka itu akan masuk ke dalam satu addicting ya, satu addiction ya, ketagihan, dan itu menyebabkan nanti dia akan kehilangan yang namanya parent yang sejati, yaitu orang tuanya. Itu sebabnya kita harus bertanya kenapa ini bisa terjadi ya. Nah, contoh lain bullying, proses bullying ya, peristiwa bullying. Ini lagi marak-maraknya nih, pemerintah sudah buat peraturan ya, bahwa tiap sekolah itu tidak boleh ada bullying ya. Bullying itu adalah satu perilaku yang tidak baik untuk merendahkan martabat atau harkat seseorang. Ya, bullying bukan hanya terjadi di anak-anak, di orang tua pun bisa. Gini, bukan sesama anak, dari orang tua ke anak, itu pun bisa terjadi ya. Nah, karena bullying itu sesuatu yang sepertinya biasa-biasa saja. Nah, misalnya di sekolah yang saya bina di Medan itu berkata dia punya komitmen bahwa tidak boleh guru memberi label kepada anak. Misalnya ya, oh anak ini si hitam, maksudnya bercanda. Ya, itu ciri-ciri bullying nanti. Kalau sering-sering diulang jadi apa? Orang sebut oh si hitam, ya atau si gendut gitu ya. Nah itu juga ciri-ciri bullying. Nah kenapa itu bisa terjadi? Ya sebenarnya karena kita belum terlalu mengenal anak-anak kita ya, atau kita belum terlalu begitu peduli tentang siapa anak kita, bagaimana kekuatan anak kita, bagaimana titik kritis atau kelemahan anak kita. Dan hari ini saya sungguh sangat berharap kita bisa menjadi orang tua yang berfungsi dalam fungsi parenting ya. Itu dari dari orang tua sendiri. Nah, ada teori Eric Ezra mengatakan ya berkaitan dengan parenting untuk anak ya memang usia 5 sampai 12 tahun itu anak laki-laki akan dekat sekali dengan ibunya ya usia 5 sampai 12 tahun. Lalu anak perempuan di usia yang sama itu dekat sama bapaknya atau ayahnya.
Ya, apa fungsi ayah dan ibu di situ? Kalau fungsi ayah, ya dalam usia seperti itu dia harus memberikan direction, arah-arah yang benar kepada anaknya. Yang kedua, dia sebagai protektor atau pelindung bagi anaknya di masa seperti itu. Yang ketiga, ayah berperan sebagai provider, penyedia apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Ya, kalau ibu apa? Ibu tuh 3 peran. Satu, dia berfungsi dalam nurturing. Nurturing itu pendewasaan anak, ya. Misalnya juga dalam pola makan, gizi yang baik, seimbang. Yang kedua, dia mengajarkan tentang peduli kepada orang atau caring. Ya, itu fungsi ibu. Ya, karena ibu atau perempuan biasa sangat kuat dengan perasaan. Perasaan itu mendukung terbentuknya simpati, empati kepada orang lain gitu ya. Ya, nah seperti itu. Nah, itu anak-anak usia 5 sampai 12, dia laki-laki akan dekat pada ibu dan perempuan dekat pada ayahnya. Lalu usia 12 sampai 21 tahun sebaliknya ya. Anak perempuan udah mulai mendekat kepada mamanya atau ibunya, dan anak laki-laki boy yang dekat kepada papanya. Nah, kenapa demikian? Ya, ini seiring dengan pertumbuhan psikologis anak-anak kita ya. Itu tidaklah heran ya, tidaklah hal yang sesuatu yang aneh, tetapi memang itu pola pertumbuhan ya. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah kita siap mengakomodir kebutuhan anak-anak tersebut? Terutama sekarang ini ditentukan dari usia di bawah 5 tahun seperti anak-anak di TK ya. Nah, jadi usia 5 sampai 21 tahun itu usia sangat penting untuk pertumbuhan jati diri anak. Nah, sebelum terjadi demikian, fondasinya adalah usia di bawah 5 tahun, Bapak Ibu. Ya, fondasi untuk bisa menumbuhkan jati diri anak, fondasinya ada di bawah usia 5 tahun seperti usia sekarang ini anak-anak kita ya di TK ya. Nah, orang sebut itu golden age ya. 1 sampai 5 tahun atau 1 sampai 7 tahun. Masa-masa pertumbuhan yang penuh keemasan. Artinya di sini peluang keberhasilan untuk masuk usia di atas 5 tahun itu menjadi anak yang sukses, anak yang taat, itu tergantung dari kita menggunakan masa usia golden age ini di bawah 5 tahun ya. Nah, artinya kalau kita bingung apalagi salah mengasuh di usia bawah 5 tahun, maka produk nanti di atas 5 tahun akan kita temui bermacam-macam. Ya, misalnya anak jadi manja, anak jadi garang, anak jadi susah diatur, anak jadi menguasai orang tua, atau orang tua yang begitu permisif sehingga anaknya nggak tahu regulasi, nggak bisa diatur, nggak mau tunduk. Itu akibat dari sebelum-sebelumnya. Belum lagi kita sebagai orang tua pun harus banyak belajar. Mohon maaf ya, saya juga orang tua. Saya punya istri 1, anak saya yang pertama lagi mau kuliah ya, baru mau mulai kuliah. Anak yang perempuan ya, anak yang kedua kelas 3 SMP ya, laki-laki. Jadi saya pun harus belajar terus sebagai orang tua. Jangan cuma anak saya yang disuruh belajar. Kita pun harus banyak belajar. Ya, kenapa? Karena kita ini warisan dari orang tua kita. Betul ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Ya, nah, kita punya anak. Kebanyakan apa yang kita terima dari orang tua atau kakek kita teruskan kepada anak-anak kita. Nanti saya akan tunjukkan ada proses perpindahan kebiasaan dari generasi pertama sampai generasi keempat. Ya, secara genetik. Ya, generasi pertama itu berarti buyut ya, generasi kedua itu kakek, generasi ketiga itu bapak dan atau ibu, dan generasi keempat kita sebagai anak. Nah, itu menurun secara genetis kebiasaan-kebiasaan, apakah kebiasaan positif atau kebiasaan yang negatif. Nah, kita punya anak, ya kita teruskan lagi. Itu seperti air mengalir dari bukit kepada lembah gitu ya, nggak bisa ditahan. Nah, yang bisa nahan ya bisa ditahan atau dikelola sebenarnya di manajemen ya, sehingga akhirnya misalnya begini, kalau ada warisan yang negatif, maka kita lakukan pemutusan rantai warisan negatif ya kepada anak kita. Misalnya nih, anak itu nggak boleh lemah, anak itu harus tegar ya, kalau ada masalah jangan nangis. Kenapa? Karena kita mungkin diasuh sama bapak kita begitu, seperti seorang militer ya. Nggak boleh keluarkan air mata ya, hadapi dengan berani. Padahal
setiap orang itu harus merilis emosinya. Akan menjadi berbahaya kalau seseorang tidak boleh merilis emosi, nanti ujung-ujungnya depresi. Kan nggak mau anak-anak kita jadi depresi ya. Pak, memang ada Pak anak-anak kecil depresi? Ada Bapak Ibu ya? Ada. Anak kecil sudah depresi? Ada. Ya, karena apa? Kebanyakan karena faktor dari pola asuh orang tua. Bukan orang tuanya 100% salah. Mungkin kita pun dibina sama orang tua kita dengan cara demikian. Nah, itulah satu contoh pewarisan perilaku atau kebiasaan yang negatif. Nah, kita harus putuskan rantai itu dengan cara membangun reparenting, parenting yang baru. Ya, itu dimulai dari kita ya. Nah, sekarang kita lihat secara umum ya, menurut satu studi kasus oleh Ravenhill, ada 4 reaksi orang tua terhadap anaknya. Ya, mungkin anaknya bisa melakukan ABCD yang tidak berkenan kepada orang tua ya. Nah, gini, ada 3 faktor pencetus yang bisa menimbulkan aksi. Ada 3 faktor pencetus atau aksi yang bisa menimbulkan reaksi. Yang pertama, faktor pencetusnya disebut dengan barang. Misalnya kalau anak kita pengen handphone, apakah kita langsung kasih atau tidak? Ya, atau anak kita itu pertama barang. Ya. Yang kedua adalah orang. Ya, misalnya dia pengen bertemu dengan temannya di sekolah atau berkunjung ke rumah temannya, apakah kita izinkan atau tidak? Itu faktor pencetus ya. Atau juga faktor pencetus misalnya orang-orang di rumah ya yang memperlakukan anak kita dengan cara yang tidak baik ya. Itu faktor pencetus yang kedua. Nah, faktor pencetus yang ketiga namanya adalah situasi. Jadi tadi pertama barang, kedua orang, ketiga situasi. Situasi ini terdiri dari sistem dan suasana. Misalnya apakah suasana ya di rumah kita itu suasana kekeluargaan atau suasana militer misalnya gitu ya. Ya. Atau suasananya tanpa regulasi ya, anak suka-suka saja ya. Nah, itu seperti apa? Nah, suasana itu akan membentuk satu habits kepada anak kita atau respon yang sama ya. Misalnya kalau di rumah tidak ada regulasi, anak waktunya makan nggak mau makan, ya tapi main game. Waktunya main game malah mereka makan. Nah, itu hal yang terbalik-balik gitu ya. Nah, itu sesuatu bukti bahwa regulasinya nggak ketat atau nggak jelas dalam rumah. Nah, gini kita lihat ada 4 reaksi orang tua terhadap anak yang bereaksi ketika diberi aksi. Pertama, permisif. Ya, ini jenis orang tua yang serba membolehkan. Ya, orang tua yang penuh ketakutan. Di sini ada indikatornya, sumbu X ini adalah kontrol, sumbu Y ini adalah kasih atau cinta kasih ya. Jadi kontrol ini bicara sesuatu aturan yang main ya, ada regulasi. Sedangkan kasih atau cinta kasih ini bicara ungkapan sayang ya. Permisif itu serba membolehkan ya. Jadi orang tuanya cari apa namanya ya, daripada anak saya misalnya nanti minta jalan-jalan keluar sana, mending saya kasih handphone saja ya. Gak apa-apa lama-lama lihat handphone, lihat gambar, lihat video, yang penting dia nggak usah minta jalan-jalan keluar. Ini namanya ciri-ciri permisif ya. Nah, serba membolehkan dan tidak aman. Ini indikatornya orang tua permisif, dia kontrolnya 0 tapi dia penuh kasih 100%. Ya, apa-apa dikasih gitu ya. Jadi permisif semuanya ya. Nah, yang kedua adalah orang tua yang mengabaikan, adalah orang tua yang meninggalkan atau mengabaikan. Kalau di sini indikatornya kontrolnya 0, ya kasihnya 0. Ini lebih rumit sekali orang tua. Nggak ada kontrol, nggak ada regulasi, nggak ada aturan, dan juga nggak ada perhatian. Ya, nah inilah saya singgung sedikit. Ada Charles Stanley menuliskan ada 3 kebutuhan jiwa. Ya. Kalau kebutuhan jiwa ini tidak terpenuhi, maka jiwanya sakit. Ya, 3 kebutuhan jiwa itu, 1 disebut dengan kebutuhan akan kasih sayang atau sense of belonging. Ya, yang kedua kebutuhan akan dihargai, sense of worthiness. Dan yang ketiga kebutuhan untuk diakui bahwa dia mampu melakukan, itu sense of competence. Ya, jadi sense of belonging, sense of worthiness, dan sense of competence kalau bergabung menjadi satu, maka itu akan memberikan satu kondisi jiwa yang sehat. Tapi ternyata banyak anak
atau kita pun tidak sempurna dengan ketiga itu. Ya, ada anak di masa kecilnya sense of belonging-nya kuat seperti orang tua yang permisif, ya. Kemudian tapi sense of competence-nya lemah sehingga anak ini sampai besar jadi dimanja terus, ya. Dianggap misalnya harusnya sudah bisa cuci piring tapi orang tuanya terus yang cuciin. Nah, gitu ya. Harusnya sudah bisa buang air kecil sendiri tapi orang tuanya temenin terus sampai dia gede. Itu namanya ciri-ciri orang tuanya tidak menumbuh kembangkan sense of competence, tapi sense of belonging-nya itu kuat sekali, ya. Nah, dan dalam mengabaikan ini semuanya nggak kelihatan, baik sense of belonging, rasa dikasihi, rasa dihargai, dan rasa diakui kemampuan itu nggak kelihatan. Nah, akibatnya, ya, anak itu menjadi kehilangan, ya, identitas, kehilangan percaya diri, kehilangan motivasi, kehilangan harapan masa depan karena dia seperti tidak merasakan kehadiran. Ya, secara fisik ada orang tua, tetapi secara fungsi parenting tidak terjadi. Ya, itu saya bilang tadi, ada status orang tua, tapi secara fungsional tidak berfungsi. Nah, inilah contohnya orang tua yang mengabaikan anak. Yang ketiga, otoriter. Kalau di sini dia kasihnya 0, tapi dia regulasinya besar sekali, kontrolnya 100%. Nah, jadi ini orang tua yang bertarung, ya, terhadap anak. Maksudnya gini, anak nggak boleh salah, ikutin peraturan A, B, C, D. Anak nggak boleh maunya sendiri, harus ikut, ya, gitu ya. Dan ini kalau kita bayang keluarga militer gitu ya. Nah, jadi di sini jadi apa? Anak-anak jadi memberontak, ya, anak-anak merasa tidak nyaman. Nah, disinilah bibit-bibit munculnya satu kondisi anak yang menjadi depresi, ya. Misalnya ada anak yang tipe sanguin, orang tuanya sangat otoriter, maka ketika di rumah anaknya tidak bisa mengekspresikan diri, padahal anak sanguin itu harus merilis emosinya, baik senang maupun duka, ya, senang atau duka. Kalau tidak terjadi, tidak diberi ruang gerak dalam rumah, maka suatu kali dia akan mencari jalan keluar sendiri untuk bisa merilis, ya. Mungkin dia melarikan diri dari rumah, ya kan? Atau mencari orang lain yang bisa menerima diri dia apa adanya, ya, baik dalam kekuatannya maupun dalam kelemahannya. Tapi kalau dia dibatasin sekali lagi di rumah, nggak boleh kemana-mana, ingat, hati-hati, ketika harga diri, jati diri, sense of belonging, sense of competence, dan sense of worthiness orang tidak diberi ruang gerak untuk berkembang, maka anak ini akan berada dalam kondisi stres dan depresi, ya. Nah, yang terakhir, keempat, reaksi orang tua yang disebut otoritatif adalah orang tua yang bersahabat. Di sini ada percaya diri, ada berkemampuan. Jadi di sini ada engagement, ya, ada pengertian orang tua dan anak kepada orang tua, ada satu komunikasi, ada kedekatan, ada keputusan bersama, dan terutama ada satu rasa saling mempercaya diri, ya, satu sama lain. Nah, yang disarankan sekali, kita akan memilih belajar menjadi orang tua yang otoritatif. Di situ kasih 100% dan disiplin juga ada 100%. Maksudnya tidak sempurna, bisa juga 70%, tapi berimbang antara kasih dan disiplin. Nah, sekarang kita masuk, ya, Bu Maria, saya sampai jam berapa presentasi nih? Kasih waktu ya, Bu, ya? Oh iya. Sampai jam berapa, Bu? Ini jam 10:30 bisa? Boleh. Baik. Nah, jadi kita belajar dulu kalau parenting tadi, ya, kita melakukan fungsi parents, ya, kepada anak dalam pembinaan secara holistik dan integratif. Nah, kita harus tahu dulu, ya, tentang konsep diri. Ya, konsep diri orang tua dan anak, kita dan anak kita. Nah, di sini ada yang namanya sistem kepercayaan, ya, Bapak Ibu. Nah, ada 4 sistem kepercayaan. Itu bicara tentang satu sistem, perangkat sistem untuk orang tertentu, ya, sehingga dia memiliki satu keyakinan. Misalnya, ya, kalau misalnya kamu bisa masuk satu sekolah bisnis, kamu pasti jadi orang kaya. Kalau kamu sudah kaya, kamu bisa betul-betul bahagia. Ini satu sistem belief system yang dibangun, ya. Nah,
ada ukuran sukses tertentu yang orang miliki. Ya. Orang di kampung sana beda. Gitu. Jadi macam-macam belief system ini. Nah, itu dibangun oleh konsep diri. Locus of control ini adalah siapa yang mengatur hidupnya, kebanyakan apakah orang dari luar hidupnya atau dari dirinya sendiri, itu locus of control. Ya. Ada rational belief dan irrational belief. Nah, saya akan batasin saja, kita ambil tentang konsep diri yang kiri ini. Nah, konsep diri itu adalah belief system tentang dirinya, baik fisik, sosial, psikologis yang diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. Nah, belief system ini bisa dikembangkan. Nah, kenapa? Karena ada hal-hal yang bisa menjebak anak-anak ataupun kita. Ya, kalau nggak dikembangkan, maka kita akan ada di kondisi yang statif ya atau pasif. Nah, yang pertama konsep pengembangan diri itu menyangkut fisik. Ada anak-anak yang merasa percaya diri kalau tubuhnya sehat. Tapi ada anak-anak yang tidak percaya diri, misalnya tubuhnya maaf nih ada yang tidak sempurna pertumbuhannya. Sehingga akhirnya dia menilai diri dia anak yang gagal, anak yang tak berguna. Itu namanya physical condition. Nah, konsep diri juga dibangun dari innate temperamen. Nah, temperamen itu adalah satu hal tentang indikator keaslian seseorang. Ya, tentang identitas seseorang, temperamen. Misalnya dia seorang yang pemberani, seorang yang peramah, seorang yang setia kawan, orang yang mudah bergaul, orang yang teliti, itu namanya temperamen. Ya, temperamen itu adalah satu gambaran tentang perilaku orang karena faktor keturunan. Ya, jadi temperamen itu dipengaruhi oleh faktor keturunan dari generasi buyut sampai kita yang generasi keempat. Nanti saya akan jelaskan. Ya, nah ini cenderung lebih bersifat permanen. Dalam alat atau tools untuk pemetaan karakter anak ini dipakai nanti. Ya. Yang ketiga adalah personal experience, pengalaman dalam hidup anak. Ya, kalau anak TK mungkin 5 tahun ke bawah ya, belum terlalu banyak. Tetapi jangan salah juga ya, pengalaman ini tidak diukur dengan berapa lamanya dia hidup. Kadang ada anak-anak usia 5 tahun, tapi dalam 1 tahun dia mengalami misalnya kekerasan yang luar biasa. Mengalami KDRT, atau mungkin dia kehilangan orang tua. Dia diasuh bukan oleh orang tua, tapi oleh orang lain, mungkin kakek nenek, atau dia disekolahkan. Ya, kemana? Jadi di asrama, apalagi ada boarding school itu, maka orang tuanya nggak berperan banyak. Yang berperan banyak guru atau pengasuh di asrama itu ya. Nah, akhirnya apa? Bisa muncul ada 2 pengalaman di sini ya. Pertama adalah pengalaman traumatic experience, dan yang kedua pengalaman impulsive experience. Yang traumatic itu misalnya saya waktu TK, saya pernah jatuh ke bak sampah yang ada apinya, Bapak Ibu. Ya, karena saya waktu kecil tuh penasaran, ini api kayak apa ya. Terus saya nongkrong di bibir bak sampah itu ya, lagi ada bakar sampah, tapi jatuh saya ke dalam dan akhirnya kulit saya terbakar. Itu waktu saya TK masalahnya. Ya. Lalu yang kedua, saya main-main api di kamar tidur, akhirnya gorden jendela kamar terbakar. Nah, itu yang kedua. Nah, akibatnya saya trauma dengan api. Ya, saya takut ketemu api, lihat api ya. Nah, akhirnya apa ya? Itu menjadi goncangan dalam jiwa saya. Ya, goncangan terhadap api. Nah, itu pengalaman traumatik sampai pada suatu hari saya mengalami titik balik ya. Akhirnya saya bersahabat dengan api. Bukan berarti saya main-main dengan api gitu ya. Nah, nanti kata nenek berbahaya, itu kata lagu ya. Nah jadi di situ akhirnya traumatiknya bisa diatasi ya. Nah, kemudian ada anak-anak yang traumatik ketemu dengan mungkin dengan guru ya. Saya pernah, anak saya waktu SD kelas kecil ya, kelas 3 atau kelas 4, dia nggak mau ke sekolah. Pada hari itu ada pelajaran SBK. SBK itu pelajaran seni dan budaya ya. Nah, dia takut sampai nangis-nangis, saya mau antar ke sekolah, dia nggak mau. Kenapa? Aku belum buat PR, katanya. Loh, memang kenapa? Oh iya. Nah, dia pernah dimarahin sama guru SBK-nya ya di sekolah. Akhirnya ketika dia tahu nggak buat PR, dia nggak mau ke sekolah. Ya, dia udah takut sekali. Dan akhirnya tetap saya antar ke sekolah. Lalu saya bawa, langsung saya ketemu sama guru SBK-nya. Ya, akhirnya guru SBK-nya menyambut dia dengan hangat. Dan saya nggak tahu apakah dia minta maaf, tetapi aja anak saya mau ikut pelajaran dia, gitu ya.
Nah, ada hal-hal yang kita tidak sadari, anak itu menjadi takut, lebih takut lagi menjadi trauma. Yang kedua, pengalaman impulsif. Nah, pengalaman impulsif gini Bapak Ibu. Misalnya ya, kalau Bapak Ibu mungkin punya 2 anak, waktu kecil anak pertama itu diasuh dengan cara yang keras, ya karena dia anak sulung, supaya nanti kalau punya adik, adiknya contoh kakaknya. Keras pada anak sulung tuh biasanya supaya anaknya disiplin ya. Kan biasa gitu ya, kalau anak pertama disiplin, nanti adiknya contoh gitu ya. Tapi ternyata ini nggak selalu berhasil gitu ya. Nah, oke lah, anak pertama kita mungkin dididik seperti tentara, dia beranjak remaja, dia disiplin. Lalu datanglah anak kedua misalnya, ya. Lalu kita lakukan pola yang sama karena kita anggap cara yang pertama itu oke untuk anak yang kedua. Ternyata anak yang kedua malah melawan, gitu ya. Anak kedua malah uring-uringan dengan cara didikan yang keras. Nah, itu namanya pengalaman impulsif. Artinya pengalaman oke di masa lalu kita terapkan di masa kini tidak cocok Bapak Ibu dengan tipe anak yang tertentu. Dan akhirnya ada konflik of interest dalam diri kita. Kok ini anak susah sekali sampai stres ya? Dan anaknya pun kasihan, merasa tidak dihargai ekspresinya, tidak diberi ruang gerak ekspresi, jadi anaknya uring-uringan, nangis-nangis, dan akhirnya malas sekolah. Ya, nah seperti itu. Nah, lalu yang keempat adalah external influence. Ya, di sini konsep diri berkembang dipengaruhi faktor luar, misalnya keluarga. Ya, coba dicek ya suami istri di sini, apakah Bapak Ibu bisa mengenal anak-anaknya, kesukaannya apa, hobinya apa, ya. Kemudian kebaikannya apa, kelemahannya apa, ya. Itu keluarga penting sekali mempengaruhi ya. Juga di sini family, apakah kita sebagai orang tua sudah punya strategi membina anak kita dengan efektif, ya, atau kita pakai pola yang sama ketika kita dididik oleh orang tua kita masing-masing. Apakah cocok nggak dengan anak-anak kita? Ya, lalu sekolah, faktor eksternal. Nah, di sini rumah kedua dari anak-anak di TK Pelita Bangsa ini adalah sekolah Pelita Bangsa, itu rumah kedua ya. Nah, memang peraturan pemerintah pendidikan, Kementerian Pendidikan mengatakan bahwa sekolah itu bisa jadi rumah kedua. Ya, itu ada peraturannya. Ciri-ciri sekolah menjadi rumah kedua adalah siswa masuk ke sekolah, dia merasa aman, nyaman, tidak terintimidasi, tidak merasa terhakimi, itulah ciri-cirinya. Dan enjoy dengan gurunya gitu ya. Dan senang ya. Nah, itu namanya sekolah rumah kedua. Tapi kalau sekolah tidak menjadi rumah kedua, seperti satu sistem yang begitu ketat, maka nanti anak jadi seperti kurang ekspresi. Terutama saya kasih tahu, anak usia di bawah 5 tahun seperti TK ini, mereka sedang mengalami pertumbuhan fungsi otak, namanya fungsi emosi. Ya, jadi seringkali anak-anak usia 5 tahun ke bawah atau bahkan 12 tahun ke bawah ini tidak bisa mengontrol emosinya. Itu bukan hal yang aneh. Kenapa? Di bawah usia 12 tahun, anak-anak sedang mengalami pertumbuhan bagian otak yang namanya amigdala, otak amigdala, di mana di situ berperan untuk mengontrol emosi. Jadi, anak-anak terutama usia 5 tahun ke bawah itu sangat kelihatan sekali perkembangan amigdalanya, sehingga cenderung kelihatan emosional tinggi ya. Nah, kita harus responsif menanganinya, ya, baik di rumah maupun di sekolah. Society, pengalaman sosialnya yang akan membentuk dia. Misalnya anak ini di sekolah bergaul dengan siapa, ya. Misalnya bergaul dengan yang suka game, dia ingin game. Dia bergaul dengan anak yang suka menggambar, dia ingin menggambar gitu ya. Jadi dia masih menjadi peniru ulung ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat parenting berbasiskan keunikan orang tua dan murid. Kita lihat satu analisa genetika ya, bahwa di dalam genetika itu bicara ilmu tentang keturunan secara ilmiah, yaitu melihat apa yang ada di dalam DNA. DNA itu adalah bagian dari sel tubuh manusia yang mengandung informasi genetika. Ya, misalnya ada anak berambut keriting, itu ditentukan dari susunan DNA-nya. Ada anak rambut lurus, itu ditentukan dari susunan DNA-nya. Nah, bagi hewan, di dalam hewan, DNA semua binatang itu sama. Ya, kalau masuk kategori yang sama. Misalnya semua kupu-kupu seperti ini hasil analisa kimianya ya. Kupu-kupu manapun sama DNA-nya. Ya, tapi kalau dibandingkan burung hantu tentu beda. Tapi semua jenis burung hantu itu sama DNA-nya. Ya. Tapi yang ajaibnya itu bagi manusia, setiap manusia itu tidak ada yang sama genomnya atau DNA-nya atau kandungan DNA-nya. Mereka unik, ya.
Genom itu adalah gabungan dari identitas manusia ya, atau potensi ekspresi manusia. Misalnya nanti akan muncul anak yang rambut lurus, anak rambut yang keriting. Nah, ternyata juga diteliti Bapak Ibu ya, bukan cuma ahli biologi molekuler, tapi ahli perilaku mengatakan bahwa DNA pun berpengaruh dalam membentuk orang dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah introvert atau extrovert, itu ditentukan dari kandungan DNA. Nah, DNA itu terdiri dari protein-protein, Bapak Ibu. Jadi ada protein-protein itu yang membentuk anak jadi pendiam. Ada loh, itu introvert. Protein-protein itu ada untuk anak jadi ekstrovert, periang, berani gitu ya. Nah, itu ada pada manusia. Sehingga akhirnya ahli genetika dan ahli perilaku bekerja sama, muncullah konsep sekarang yang akan saya jelaskan tentang ada 1296 tipe orang. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada di situ pasti ya, dan anak kita ada di situ, bisa tipenya sama, bisa tipenya beda. Nah, ini namanya bahwa manusia itu tidak sama. Sekalipun dia orang Batak ya, sama-sama Batak belum tentu sama gitu ya. Semuanya unik ya. Nah, garis keturunan. Yuk. Oke. Gini. Garis keturunan itu bicara tentang satu apa namanya ya? Satu aliran ya, satu aliran tentang pewarisan sifat atau karakter ya dari orang yang di atas kita gitu ya. Dan di sini teori Mendel mengatakan bahwa 30% ya genetika manusia itu mempengaruhi ekspresi. Ya. 30%. Dari mana? Dari generasi pertama, dari buyut diturunkan kepada kakek, kepada orang tua, kepada kita. Jadi 4 generasi. Ini sudah dibuktikan. Ya misalnya buyutnya seorang yang ekstrovert, lalu anak buyut ini ekstrovert, bisa juga cucunya ekstrovert dan cicitnya ekstrovert. Atau bisa terjadi satu mutasi perilaku, ya buyutnya ekstrovert, anaknya atau kakeknya ekstrovert, tapi cucunya introvert, dan kemudian cicitnya introvert, bisa terjadi, ya, bisa terjadi demikian. Sekarang pertanyaannya, ya, coba kasih komen ya di kolom chatting, saya mau tanya. Siapa yang mendidik anak-anaknya sekarang itu? Oke, pertanyaan saya ubah. Apakah Bapak Ibu di sini dalam mendidik anak-anak atau melakukan parenting itu ada pengaruh dari cara mendidik orang tua kita masing-masing? Coba kasih komen di grup, di kolom chatting. Ya, ada atau tidak? Silakan, tolong ibu-ibu, bapak di kolom chatting ada, aja, nggak usah diomongin. Saya pengen tahu. Oke, ada. Ibu Belvania katanya ada. Ibu Elena ada, ya, pengaruh. Terus Pak Jantru atau ibu nih ada ya. Kemudian Excel ya ada. Terus siapa lagi ya? Ada. Nah, ada yang mengatakan tidak? Oh, nggak ada di sini. Ada, semuanya ada ya. Nah, terima kasih ibu-ibu. Ada Ibu Pak Wahyu Silitonga katanya ada, Mas ya. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, ya terima kasih. Mama Queen juga berkata yang sama. Saya mau sampaikan di sini bahwa itu hal yang logis. Jangan pernah takut kalau kita mengajar anak kita itu karena pesan sponsor dari orang tua bahkan kakek kita. Ya. Nah, karena secara aliran keturunan itu terjadi dengan sendirinya dari generasi pertama sampai generasi keempat. Nah, hanya saja kita harus melakukan filterisasi penyaringan. Ya, mana warisan-warisan yang bersifat karakter itu tidak perlu diteruskan kepada anak kita, mana yang perlu diteruskan. Karena tidak semua baik gitu ya. Nah, ini disebut dengan pemutusan rantai parenting namanya. Ya, dari generasi pertama sampai generasi keempat. Nah, tapi itu 30% sih. Berarti ada dong Pak yang lainnya mempengaruhi ekspresi anak dalam berperilaku. Ada 70% lagi, itu disebut dengan faktor lingkungan. Ya. Nah, kalau temperamen ini disebut faktor keturunan,
30% mempengaruhi perilaku, sedangkan 70% faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku kita dan anak-anak kita. Ya kan? Nah, oke ya. Apakah slide-nya berjalan, Bu Maria? Berpindah ya? Ya. Oke, makasih Bu. Nah ini adalah nggak usah terlalu rumit ya. Jadi ini genom tadi membentuk ekspresi fisik ya. 30% ada mata, kulit, rambut, sebagainya. Nah sekarang masuk ke intisarinya, parenting. Jadi parenting itu pembinaan sikap dan perilaku ya. Jadi kata kuncinya di sini saya mau mengambil atau melokalisir lah parenting yang saya presentasi ini bagaimana membina sikap dan yang kedua membina perilaku. Itu beda ya. Sikap itu dekat dengan karakter. Perilaku itu bicara karakter yang menjadi kebiasaan. Ya, perilaku itu serangkaian sikap atau tindakan. Itu perilaku. Ya. Nah, ekspresi sikap saya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, manusia itu seperti iceberg gunung es. Siapa yang pernah lihat gunung es? Pernah Pak? Sekarang lihat di gambar ya. Ya saya belum pernah lihat langsung ya, paling lihat di TV. Nah, ini misteri gitu ya. Salah satu cerita kapal Titanic yang tenggelam itu ya, kapal yang menelan korban ribuan itu karena tidak memahami apa itu iceberg gitu. Nah, gunung es itu puncaknya kecil, tapi di bawah puncak ini besar gitu. Nah, pada waktu kapal Titanic nakodanya berkata bahwa jarak aman antara kapal dan gunung es itu masih aman. Kenapa? Karena dia melihat dari punggung kapal ke puncak gunung es ini masih ada jarak aman. Padahal di bawahnya ini sudah mendekat sekali ke punggung kapal. Nah, dari kantor pusat sudah memberi peringatan, jangan terlalu dekat. Tapi si nakodanya berkata, enggak kok, masih jarak aman. Ternyata jarak aman dengan ukuran pandangan nakoda terhadap puncak es itu ya tidak sejauh punggung kapal dengan kedalaman daripada gunung es ini. Ternyata gak lama kemudian nabrak jus gitu ya. Punggung kapal menabrak permukaan di bawah permukaan gunung es ini dan akhirnya apa? Bocor kapalnya. Ya. Nah, bocor akhirnya yaitu menimbulkan korban yang luar biasa menyedihkan dan mengerikan gitu ya. Nah, begini, yang disebut dengan puncak ini disebut dengan personality. Kita bisa kenal anak kita dari perilaku sehari-hari, ya tindak tanduk dia, dari penampilan dia di hadapan kita. Ya. Tetapi itu tidak menjamin bahwa itu identitasnya dia, gitu ya. Nah contoh misalnya di sekolah anak tuh rajin membaca, di rumah malas membaca. Ya guru tidak bisa menyimpulkan ini anak yang rajin membaca. Ya kecuali memang ketika ditanya ke orang tuanya, betul kok Bu di rumah dia rajin membaca. Berarti kalau di rumah rajin membaca, di sekolah rajin membaca, berarti di bawah permukaan laut ini sama dengan di atas permukaan laut. Nah, apakah yang ada di bawah permukaan laut itu? Ya, itu di situ ada namanya karakter, ada namanya temperamen. Ya. Nah, jadi begini, Ibu Bapak sekalian, sedikit saya mau ajak kita belajar lebih jauh ya, supaya parenting kita menjadi lebih efektif. Nah, saya kira juga sudah efektif, ada yang sudah ya, tapi kita mau lebih efektif lagi. Nah, begini, personality itu respon pada lingkungan. Misalnya, kalau anak kita di rumah itu kan nggak ada peraturan wajib membaca ya Bu Maria ya. Tapi kalau di sekolah harus belajar membaca, harus disiplin. Ya, ada waktu makan, ada waktu main. Tapi kalau di rumah cenderung ada sedikit kompromi ya, agak fleksibel lah gitu ya. Nah, tetapi ketika anak di rumah kurang begitu taat pada regulasi, ketika datang ke sekolah begitu banyak regulasi, maka anak ini akan respond to environment, ya, beradaptasi kepada lingkungannya. Itu disebut personality. Lama-kelamaan anak pun jadi bisa disiplin membaca, disiplin waktu dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian dia pulang ke rumah lagi, apakah terjamin seperti di sekolah? Belum tentu. Dia balik lagi. Sejauh rumahnya nggak punya regulasi, ya ini dia kembali ke rumah dengan ketidakteraturan lagi, gitu ya. Nah, jadi gini, personality itu dibentuk karena tuntutan situasi. Nah, sekarang ibu bapak juga, kalau nanti anaknya pengen dites, saya pikir orang tuanya perlu dites biar tahu, apakah saya orangnya berpersonality situasional. Ya. Nah, misalnya gini lagi, ayahnya mungkin bakatnya pedagang, gitu ya. Dia kalau jual produk itu gampang closing gitu ya.
ya kan? Tapi ketika sampai di rumah, dia harus mengajar anaknya baca tulis, ya, harus belajar mengajar anak berhitung, menggambar, mewarnai, dia jadi guru. Nah, kalau dari tes ini, bakat pedagang dengan bakat guru beda, Bapak Ibu. Bakat pedagang sama bakat guru berbeda. Ya, kalau bakat pedagang dia harus dekat sama orang, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berempati, ya, cenderung lebih emosional. Tapi kalau jadi guru, itu kebalikannya, dia harus teliti, detail, sistematis, ya, harus pelan-pelan ngajar anak, nggak boleh cepat-cepat biar closing kayak jual produk, nggak bisa gitu ya. Nah, karena dia seorang ayah di rumah harus mengajar, maka bakat pedagangnya harus berubah menjadi seperti guru. Nah, perubahan itu dia mengambil peran sebagai guru di rumah untuk dalam waktu yang singkat. Itulah personality. Tapi ketika dia kembali lagi besok, maka dia menunjukkan bakatnya sebagai pedagang. Itu orang tua, gitu ya. Nah, oke, itu personality ya. Itu tapi cuma 5% mempengaruhi ekspresi sikap. Ada 95% lagi. Nah, di bawah permukaan laut ini ada karakter. Karakter itu respon kepada tekanan. Ya, tadi saya sebutkan misalnya ada anak yang mengalami bullying, dikata-katain gitu, anak gendut, anak hitam, anak bodoh, maka akan menimbulkan stressing dan anak ini bisa menjadi tidak percaya diri. Ada loh dari survei ibu bapak, anak yang bullyingnya tidak berkesudahan itu jadi bunuh diri. Ada. Jadi korban bullying itu jadi bunuh diri karena dia krisis identitas. Dia melabel diri dia seperti yang dilabelkan oleh teman-temannya di sekolah. Jangan sampai. Ya, jadi karakter ini bicara apa? Respons. Ya, respon kita ketika melihat anak kita nakal apa? Apakah permisif atau kita otoriter seperti di depan tadi, atau sebagai orang yang apalagi tadi sebut mengabaikan, atau kita pilih yang otoritatif? Itu respons. Nah, bisa diukur nggak Pak? Bisa. Dengan tes psikometrik bisa diukur berapa kadar respon Bapak Ibu atau berapa kadar personality Bapak Ibu. Nah, 5% karakter mempengaruhi ekspresi sikap. Nah, sisanya 90% itu mempengaruhi ekspresi sikap, itu disebut temperamen. Inilah yang disebut dengan respond to self-image. Artinya, ini bicara tentang jati diri, identitas diri, dipengaruhi faktor keturunan. Ya, 90% besar sekali. Ya. Nah, di sini kita bisa temukan tipikal anak kita. Apakah kita melihat anak kita seorang yang pemberani dan sebagainya, atau kita juga sebagai seorang ayah atau ibu seperti apa? Bisa nggak Pak dilihat saya temperamennya apa? Bisa. Dengan tes psikometrik nanti yang sederhana. Ya. Oke, nah ini beberapa faktor yang membentuknya. Kalau kita lihat misalnya temperamen ya, itu dipengaruhi oleh kode genetika orang tua, ya. Yang kedua pengalaman masa lalu. Nah, anak kita sekarang misalnya seorang yang pendiam ya. Kalau saya sebut ada tipikal anak berwarna hijau. Ya, dia begitu pendiam sekali ya. Sulit berkomunikasi, sulit mengatakan rasa senang, sulit mengungkapkan rasa sedih. Itu tipikal anak hijau. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya, apakah pengaruh dari kita? Mungkin coba cek apakah papa mamanya ada yang berwarna hijau. Ya, sehingga gaya pengasuhannya juga seperti itu ya. Apa warna hijau Pak? Nanti saya jelaskan. Ya. Atau ada orang tua yang kakeknya atau bapaknya bagi si anak itu kakek berarti ya sama hijau. Nah ini pengalaman-pengalaman yang menyebabkan anak pun mengalami hal yang sama ya, pengalaman traumatik ya. Nah kemudian pola model itu teladan orang tua ya. Nah kemudian karakter anak, coba perhatikan, coba sekarang ingat masing-masing anaknya ada karakter seperti apa ya. Kalau disebut karakter banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, mungkin ada karakternya seorang yang pemberani atau penakut ya. Nanti saya jelaskan. Nah, kemudian ada faktor-faktor membentuk karakter yaitu temperamen, pendidikan. Temperamen ini sama seperti ini ya. Di sini pendidikan bicara apakah pola pendidikan yang informal atau formal gitu ya. Keyakinan tadi sistem belief, sistem kepercayaan, motivasi, dan pola asuh. Pola asuh ada 3, mungkin Bapak Ibu pernah belajar ya. Pola asuh otoriter, permisif, dan pola asuh demokratif ya. Dan personality dibentuk dari 3, temperamen, budaya. Ini misalnya budaya di rumah bagaimana. Ya, budaya di sekolah seperti apa. Dan situasi tertentu. Oke. Nah,
Jadi ini keunikan ayah dan ibu ya. Kalau di tes nanti akan muncul tipikal ayah ibu merah, kuning, hijau dan ungu. Totalnya ada 1296 tipe orang ya. Nah, kalau merah ini identitasnya dia seorang yang berani, visioner, tegas, segera bertindak, yang tidak menunda-nunda. Cuma titik kritisnya cenderung jadi lebih otoriter, cenderung jadi terburu-buru gitu ya. Nah, kemudian tipikal kuning ini adalah orang yang apa? Udah bergaul, komunikator yang baik, persuasif orangnya, empatik orangnya, ya, bersahabat orangnya. Tapi titik kritisnya bisa jadi emosional, bisa jadi bombastis, banyak omong tapi sedikit tindakan. Nah, itu ya. Ceria selalu tapi sebenarnya hatinya enggak. Ya, bisa begitu. Lalu tipikal hijau ini orang yang peramas, setia kawan, pendukung tim yang baik, kemudian dia menghindari konflik, tapi ada beberapa kelemahannya, dia suka kompromi, toleransi tinggi, ya, atau nyimpen gitu ya, pasif sekali. Nah, hati-hati ada anak yang tipikalnya harus banyak ditanya, anak yang harus banyak ditemenin, itu ciri-ciri hijau ya. Nah, nanti saya kasih tahu motivasi-motivasinya. Sekarang yang ungu ini ciri-cirinya teliti, detail, sistematis, analitis, disiplin. Tapi titik kritisnya dia bisa jadi orang yang perfeksionis, yang suka menunda, ya, dan lain-lainnya. Nah, ini Bapak Ibu perlu mengenal dirinya masing-masing, ya. Nah, kemudian nanti saya kasih contoh ya Bu Maria ya cara tesnya ya. Nah, kemudian anaknya juga begitu. Nah, jangan cuma anaknya yang dites, orang tuanya perlu supaya ada satu meeting point. Oh, kalau saya merah, anak saya mungkin kuning. Bagaimana saya bisa mendidik anak saya yang kuning? Demikian juga anak-anak lebih kurang sama. Nah, kalau untuk tes anak-anak ini ada dua macam. Ya, satu lagi namanya tes yang pertama ini tes yang merah, kuning, hijau, ungu. Yang kedua tes multiple intelligentsia. Ya, dua tes ini akan menolong anak-anak. Nah, kalau anak-anak merah ya sama ciri-cirinya ya dengan yang disebutkan tadi. Cuma bedanya apa? Ya kalau mereka kan masih usia sampai 5 tahun. Kalau kita udah orang tua ya beda. Nah, di sini kalau anak-anak cenderung didominasi sama emosi. Kenapa? Saya bilang tadi pada usia 12 tahun ke bawah mereka sedang bertumbuh dalam fungsi otak amigdala. Itu fungsi pengendalikan emosi. Ya, sehingga akhirnya emosi anak yang warna merah dengan orang tua yang merah itu berbeda. Kenapa? Karena orang tua sudah mengalami pertumbuhan yang namanya daya kritis. Nah, jadi saya kasih tahu, kalau orang usia 12 tahun ke bawah itu lebih dominan pertumbuhan amigdala sehingga emosinya meledak-ledak. Tapi kalau 12 tahun ke atas atau 13 tahun ke atas, apalagi sudah dewasa, maka fungsi nalarnya itu otak depan lebih kuat daripada fungsi emosi. Ya, itu bedanya. Sehingga kalau Bapak Ibu punya anak SMP kelas 1, 2 atau 13 tahun ke atas, itu berbeda dengan anak usia SD. Ya, kalau usia misalnya kelas 7 SMP masih mirip kelas 12 SD ya, karena perilakunya masih transisi dari yang emosional menjadi anak yang bisa berpikir kritis. Tapi kalau udah masuk usia misalnya 14 tahun untuk kelas 8 SMP, dia lebih bisa diajak berpikir kritis, bernalar. Ya, karena otak depannya atau prefrontal cortex sudah berkembang, sementara pertumbuhan amigdala sementara berhenti, bukan mati, tapi diberi kesempatan otak nalarnya berkembang. Nah, disitulah kita bisa ajak berpikir kritis. Nah sekarang, untuk anak-anak kita yang di TK Pelita Bangsa, di sini perlu bantuan orang tua nanti untuk bisa mengartikan soal dan maka orang tuanya yang mengerti anaknya bisa menjawabkan soal itu ya. Nah, dengan baik dan benar gitu ya. Nah, tipe-tipe ini seperti ini ya. Oke, nah sekarang apa sih Pak manfaatnya? Nah, contoh nih ya. Ini kepada orang tuanya dulu ya. Misalnya ini ada tadi seperti gunung es ya. Ada yang namanya personality, ada yang namanya karakter, ada yang namanya temperamen. Kalau personality itu penampilan anak di depan ayahnya seperti apa, atau penampilan orang tua di depan anaknya seperti apa. Belum tentu itu aslinya. Bisa saja dia beresponding atau beradaptasi karena tuntutan. Ya misalnya seorang ayah pendiam, melihat anaknya nakal, bergerak sana-sini, nggak bisa diatur, dia berubah jadi ayah yang pemberani. Nah, kalau anak ayah yang pendiam itu hijau, ya, lalu menjadi ayah merah, berani, tegas, dan sedikit temperamental.
itu namanya personality berubah dari hijau menjadi merah. Karena apa? Karena anaknya. Nah, itu namanya sesaat. Tapi ketika anaknya sudah reda, bapaknya kembali lagi jadi seperti orang hijau, tenang, bersahabat. Nah, itu namanya perubahan-perubahan situasional. Nah, perubahan situasional itu disebut personality. Karena faktor-faktor dari luar. Yang karakter itu respons, ya. Jadi pertama respon itu adalah bentuk aksi kita melihat anak kita yang susah diatur, tapi kita belum sampai kepada tindakan. Hanya kita mengungkapkan, kamu ini nggak boleh begini, kamu ini. Tapi kalau sudah berupa tindakan itu disebut personality. Ya. Nah, sekarang kita ada temperamen. Nah, gini Bapak Ibu, temperamen itu seperti sifat utama yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Itu baik adanya. Baik adanya. Nah, contoh sifat berani. Itu baik. Komunikatif itu baik. Kooperatif itu baik. Teliti itu baik, Bapak Ibu. Ya. Coba di kolom chatting. Kasih respon ya. Pilih dari 4 ini, Bapak Ibu yang mana? Saya pengen lihat di kolom chatting. Siapa yang berani merasa jadi seperti menilai dirinya, oh saya berani, saya komunikatif, saya kooperatif, saya teliti. Coba saya mau lihat. Ya. Saya ulangi ya, supaya silakan Bapak Ibu tulis di kolom chatting, saya ini orangnya beranikah? Salah satu dari 4 ini. Komunikatif, kooperatif, teliti. Silakan, saya mau lihat. Silakan boleh tulis. Salah satu aja dipilih. Ya, komunikatif, Ibu Belvania ya. Oke. Ini ciri-ciri warna kuning kalau gitu nanti. Berani, Abel ya, atas nama Abel Gio. Atas nama Wahyu Silitonga, kooperatif. Siapa lagi? Silakan, saya pengen tahu ya. Kooperatif tuh mudah kerjasama. Komunikatif tuh kalau ngomong orang ngerti dengan cepat ya, dengan mudah. Kalau berani ya berani. Teliti, nah ini baru muncul teliti Mama Queen ya. Mariana itu kooperatif lagi ya. Oke, silakan kalau masih ada. Komunikatif, ya ini bervariasi ya. Ini menunjukkan orang tuanya beragam di sini, Ibu Maria ya. Dan nanti dalam membina anak-anaknya pun berbeda-beda. Teliti ya, atas nama Hanania Razik ya. Teliti ya. Oke, kooperatif, Ria, Mama Biza ya, Biza. Oke, baik. Saya kira akan banyak jawaban lagi. Nah, saya jelaskan sedikit karena waktu nggak banyak. Jadi, berani itu bagus. Tetapi akan menjadi tidak bagus kalau ada faktor pencetus dari luar. Ya, coba lihat. Kalau dia berani itu bagus, tapi dia bisa jadi kurang berani. Lihat. Jadi bandulnya bisa geser ke kiri, jadi orang kurang berani. Jadi akhirnya misalnya ingin jalan-jalan ke Sumatera, tapi nggak berani, kurang berani. Akhirnya dia nggak mempengaruhi orang. Ayo, mau nggak? Nah, itu provokasi. Ya. Nah, ada juga terlalu berani, jadi nekat. Ya, ini bandulnya lari ke kanan. Jadi kalau nekat itu emosi lebih besar dari nalar. Ya, itu emosi lebih besar dari nalar, itu namanya nekat. Ya. Nah, sekarang lihat anak-anak kita. Pernah nggak nekat? Pernah nggak memprovokasi? Berarti itu simpangan atau penyimpangan dari karakter berani. Nah, caranya bagaimana, Pak? Lakukan pembinaan, coaching agar kembali ke tengah-tengah lagi. Ya, ada triknya. Lalu yang kedua, komunikatif itu bagus ya. Tapi kalau kurang komunikatif jadi gosip namanya. Atau terlalu komunikatif jadi cerewet, Bapak Ibu. Banyak ngomong, cerewet gitu ya. Itu penyimpangan dari mainstream atau dari temperamen. Yang menyebabkan apa, Pak Santoso? Yang menyebabkan faktor lingkungan, bisa karena barang, orang, situasi. Ya, misalnya orang ya, karena ada yang mengkritisi dia atau ngobrol banyak, teman-temannya ngobrol dan dia pun jadi banyak ngobrol ya, tambah cerewet gitu. Itu faktor pencetusnya ya. Kemudian kooperatif. Nah, kalau berani ini tipikal warna merah, komunikatif warna kuning, kooperatif warna hijau. Kooperatif kerjasama, mau kerjasama ya. Tapi kalau kurang kooperatif dia tergantung. Jadi misalnya dia ada 5 orang ya, terus nyuci piring ya, dia minta bantuan sama kakaknya misalnya gitu ya di rumah ya, tergantung ya. Nah, kalau terlalu kooperatif jadi ke kanan, parasit. Jadi dia memanfaatkan kakak-kakaknya supaya dia bebas dari nyuci piring. Nah, itu ciri-ciri untuk kepentingan diri sendiri nyuruh orang gitu. Jadi dia enak-enak aja. Itu namanya kurang kooperatif, terlalu kooperatif.
Kalau kurang kooperatif jadi tergantung. Nah, teliti yang terakhir ini warna ungu ya. Kalau kurang teliti jadi kritikus. Ya, kritikus. Terlalu teliti jadi perfeksionis. Nah, inilah penyimpangan-penyimpangan karakter ketika ada situasi barang orang yang tidak mendukung dia. Nah, bayangkan yang tadi, ya. Kalau anak kuning di rumah tidak boleh ekspresif, ya, tidak boleh ngomong, kira-kira apa yang terjadi? Maka dia tertekan. Ya, dia bisa jadi anak yang pendiam, ya, bisa jadi anak atau anak yang berani ketika ditantang ya untuk bisa naik sepeda, padahal dia belum bisa belajar, dia nekat naik sepeda. Ya, itu namanya terlalu berani. Ya, bisa jatuh, bisa berhasil. Itu namanya faktor situasi, ya. Dan seterusnya ya. Oke, baik. Nah, saya kira saya akan coba tes ya Bu Maria ya. Nah, ini beberapa kerangka. Sambil siap-siap satu orang boleh sukarelawan ya. Nah, nanti Bu Maria aja yang tentuin. Nah, ini sedikit lagi bahwa konfigurasi perilaku itu dipengaruhi oleh pola pikir, ya, anak, pola perasaannya, afektif, kemudian kehendak atau will-nya, lalu motoriknya dan kebiasaannya. Jadi goal kita, misalnya anak tidak suka makan sayur, kita akan membuat dia jadi suka makan sayur dengan cara kognitifnya diajarin bahwa makan sayur itu bermanfaat untuk kesehatan kamu, ya. Kamu akan sehat, kamu bisa cerdas. Akhirnya dia semangat afeksinya. Oke, saya makan sayur. Lalu kehendak dia adalah makan sayur. Dan tindakannya ya ibunya kasih sayur di saat makan dan dia makan. Nah, kalau proses makan sayur berulang-ulang dalam 3-6 bulan, maka dia menjadi kebiasaan baru bahwa dia makan sayur setiap ada acara makan. Kalau nggak makan sayur, dia merasa tidak makan. Nah, itu hebat tuh. Kalau orang tua udah sampai bisa membiasakan anak makan sayur, dalam 3-6 bulan, maka itu sudah jadi habits, kebiasaan baru. Jadi, nggak perlu disuruh-suruh lagi, ya maka dia bisa. Nah, sekarang, gini, cara berteman yang baik. Biasanya anak berwarna ungu sulit berteman. Ya, yang bisa berteman anak berwarna kuning. Nah, sekarang ibu bapak kasih pengertian kepada anaknya yang berwarna ungu. Nak, kamu tidak bisa hidup sendirian. Kamu perlu si John, si Alvin untuk bisa teman kamu bermain-main ya. Nah, ini mungkin ada kecenderungan bagi anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus ya, kecenderungan terjadi seperti ini ya. Ya, bersosialisasinya perlu dibantu. Nah, tapi kalau dari pendekatan warna ungu, kita kasih pengertian, nah kalau berteman tuh banyak manfaatnya. Kamu bisa tukar-tukar saling main bersama, ya bisa saling membantu gitu ya. Nah, lalu dia bersemangat ketika tahu manfaat, dia afeksinya, emosinya bagus, lalu dia ingin berteman. Nah, antara berteman dengan tindakan itu perlu dijembatani. Ya, berarti di sini orang tua perlu memberi contoh bagaimana pertemanan yang baik. Ya, saling membantu, saling memberi, yang nggak boleh curang dan sebagainya. Nah, di sini kalau dia sudah bisa melompat ke psikomotor, dia punya kebiasaan dari awal, belum kebiasaan, tindakan pertama, kedua, bisa salah, gagal, bisa Pak? Bisa gagal ya. Dia nggak berteman lagi karena disakitin, tapi kita coba lagi dengan memberi jembatan penghubung ya. Terus berteman, ya lama-kelamaan ketika dia punya kebiasaan berteman 3-6 bulan, maka dia punya habits yang namanya secara otomatis ketika bertemu dengan orang dia ingin mengobrol, ingin komunikasi. Jadi lebih ramah, lebih bersahabat. Ya. Nah, ini bisa dilakukan dalam usia yang awal, 1-5 tahun. Nah, kenali keunikan ayah. Cara pertama untuk pembinaan yang berdasarkan psikometrik, kenali kekuatan kelemahan ayah ibu dan juga anak-anaknya. Lalu tetapkan target apa yang mau dicapai. Anak akan menjadi lebih suka makan sayur, anak lebih disiplin, anak lebih berani, anak lebih sabar, anak lebih teliti, atau anak lebih bersahabat. Ya, dan kita akan polanya dan metodenya. Lakukan metode yang sederhana, ya, simple sambil bermain. Ya, karena anak usia seperti ini perlu banyak bermain. Lakukan berulang-ulang dan berikan pujian atau afirmasi kepada anak-anak. Oke, udah ada Bu? Siapa yang mau dites Bu? Bebas aja ya. Ya, silakan. Akira. Ibu Akira. Nah, Akira. Akira ini nama ibunya kan? Di sini sih nama anaknya ya. Oh, nama. Ya, tapi yang dites ibunya ya. Oh iya. Silakan. Boleh buka itunya Bu, kameranya Bu. Ya. Iya, Pak. Ini mamanya Akira ya. Ya.
Apakah lagi sibuk? Kalau sambil ini bisa ngisi, bisa jawab Kak? Oh, bisa. Ya, saya akan Bisa. simple. Pertanyaannya simple, hanya 24 soal. Ibu hanya jawab ini atau itu ya. Oh iya. Oke. Oke ya, saya share aplikasinya ya. Saya masukin Mama Akira ya. Apakah kelihatan di layar? Terlalu. Oh, saya zoom bisa. Ibu kelihatan di layar gambar saya apa? Bisa, bisa. Oke. Ini kecil ya, Bu. Nah, Ya, kecil. udah kelihatan soalnya, Bu? Kelihatan. Ada tabel ya, Bu? Ada tabel nggak, Bu? Iya. Ada lemah lembut, Ya, oke. memahami, rendah hati. Ya, baik. Ibu hanya menjawab dari setiap nomor ada 4 karakter. Dari 4 ini mana yang paling menggambarkan diri Ibu? Jawab di kolom MOS. Kalau yang list itu yang paling tidak menggambarkan. Ya, Bu? Ini saya jawabnya. Nah, saya nomor sebut 1. aja. Ya, saya klik ya jawabannya. Yang paling menggambarkan di MOS ini mana dari 4 ini? Yang paling cocok Yang dengan tidak Ibu. apa yang? Yang paling dulu, Bu, MOS. Oh, yang paling dulu. Ya, yang Rendah paling hati. rendah hati. Yang paling tidak menggambarkan di kanannya. Kalau asli itu maksudnya gimana ya, Pak? Apa adanya. Apa adanya. Ya, berpenampilan apa adanya. Oh, itu ada, apa adanya juga termasuk saya. Ya, kata gini, Bu. Lembut aja, lemah lembut. Ibu harus ingat kata paling. Paling menggambarkan dan paling tidak menggambarkan. Oh, kalau gitu yang mouse-nya saya ganti asli aja. Oke, yang tidak? Yang tidak lemah lembut. Oke, nomor 2, Bu, langsung, Bu. Nomor 2, Ini, Bu. Menarik. keras kepala. Ini yang MOS ya. Ya. Yang listnya apa, Bu? Menarik. Menarik. Oke, nomor 3, Bu. Setia. Oke, nomor listnya. Mudah dipimpin. Oke, nomor 4 saya geser sedikit. Ya, nomor 4, Bu. Siap membantu. Oke, listnya. Periang. Oke, nomor 6. MOS-nya apa, Bu? Paling ceplas-ceplos. Oke, listnya. Tenang, tidak tenang. Nah, lihat. Oke, nomor 6, Bu. Tenggang rasa. Oke, listnya apa, Bu? Bersaing. Oke, nomor 7 saya naikin ya. Ya, silakan, Bu. Suka bercanda. Kita bercanda. Listnya. Tidak. Yang paling tidak menggambarkan. Kata paling tidak menggambarkan yang mana? Rewel. Rewel. Oke, nomor 8, Bu. Yang paling menggambarkan. Tunduk. Tunduk. Yang tidak menggambarkan. Tanpa takut. Oke, nomor 9, Bu. Mandiri. Oke, listnya. Suka bergaul. Oke, nomor 10, Bu. Kalau bisa agak cepat sedikit, Bu. Oh iya. Aduh. Petualang. Oke, listnya. Tidak ekstrim. Oke, nomor 11, Bu. Banyak bicara. Ya, listnya. Tradisional. Oke, nomor 12. List, mouse-nya. Berani. Oke, listnya. Puas diri. Pas diri. Oke, nomor 13 di atas. Oke, lanjut, Bu. Nih. Agresi terbuka. Terbuka. Oke, buka listnya.
Agresif. Agresif. Oke, nomor 14, Bu. Eh, eh, meyakinkan. Yakinkan. Listnya. Hati-hati. Oke, nomor 15. Bersemangat. Oke. Kemudian listnya Berhasrat. 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 Nomor 16. Silakan, Bu. Berbelas kasihan. Listnya. Percaya diri. Oke, nomor 17. Sedikit lagi. Disiplin tinggi. Oke, list. Gigi. Gigi. Oke, 18. Baik hati. Listnya. Pasrah. Oke, nomor 19. Silakan. Tidak acuh. Tidak acuh. 19, Bu. 19, maaf. Optimis. Optimis. Terus listnya. Mencoba ide baru. Oke. 20, Bu. Sedikit lagi, Bu. Ayo, Bu. Tidak acuh. Ya. Terus listnya. Suka debat. Oke. Nomor 21, Bu. Saya 4 soal lagi. Damai. Oke. Listnya. Cukup. Oke, cukup. Nomor 22 ya. 3 soal lagi. Yang mouse-nya. Mudah bergaul. Listnya. Serba memperbolehkan. Nomor 23. 2 terakhir. Terus terang. Oke. Listnya. Teliti. Teliti. Terakhir, Bu. 24, Bu. Suka bergaul. Oke. Listnya. Pembosan. Pembosan. Oke ya. Ini kunci jawabannya. Oke, lengkap. Exit dulu resultnya ya. Nah, jadi keluarnya grafik seperti ini. Ya. Ini punya mamanya Akira, ini personality, ini karakter, ini temperamen. Nah, di sini yang ada 4 angka ini merah, kuning, hijau, ungu, Bu. Ya, mamanya Akira. Jadi kelihatan angka ya, Bu ya. Jadi merah. Jadi di sini cara mengukur PCT-nya, personality, karakter dan temperamen dengan angka segmentasi 1 sampai 6. Itu derajat ekspresi. Seperti cat dinding itu ada yang kental, ada yang encer. Ya, demikian juga dalam merah, kuning, hijau, ungu ini ada derajat ekspresinya. Nah, di sini punya Bu Mama Akira, merahnya 3, kuningnya 5, hijaunya 4, ungunya 4, Bu. Hijaunya 3, ungunya 4. Ya. Jadi ini temperamen. Saya bilang tadi temperamen itu identitas diri. Jadi kalau disimpulkan, 2 warna tertinggi dari Bu Mama Akira ini adalah kuning 5, ungu 4. Ya, artinya Mama Akira ini seorang yang suka berteman, mudah bergaul, komunikatif, bisa empatik sama orang. Tapi juga Mama Akira ini orangnya teliti, orangnya detail, orangnya hati-hati ya, nggak sembarangan juga gitu ya. Tapi waspada dengan yang namanya emosional. Ya, ada titik kritis di sini bisa emosional. Iya, Bu. Ya. Nah, hati-hati ya. Nah, Ibu bagus bergaulnya. Terus Ibu ini seorang komunikator yang baik sebenarnya. Ya. Ibu bisa juga seorang marketing yang baik ya. Nah, itu contoh ya. Nah, kita lihat grafik tengah-tengahnya karakter. Di sini Ibu warna merahnya 3. Ibu bisa ngeliat angkanya ya. Kuningnya 5, hijaunya 3, ungunya 4. Sama ya, Bu. Lalu ini karakter tuh respon. Jadi ketika di bawah tekanan, Ibu sama, orangnya tipenya sama. Nah, lalu ketika di hadapan orang lain, penampilan Ibu namanya personality, ada perubahan sedikit nih. Ya.
merahnya sama, kuningnya sama, yang menurun ungunya. Betul ya? Ungunya jadi 3, kalau di sini 4. Artinya di hadapan orang lain ibu jadi seorang yang suka bicara, tapi ketelitiannya kurang, menurun atau tidak ekspresif. Ketika di hadapan orang, karena faktor tertentu ya. Jadi ini hanya berubah 1 angka aja, Bu. Ya. Jadi ibu suka ngobrol tapi kadang lupa misalnya taruh barang di mana, lupa waktu dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa terjadi ya. Nah, jadi di bawahnya ini ada namanya kalau tipe kepribadian ibu secara temperamen appraiser itu penilai hubungan, secara karakter appraiser juga, secara personality promoter. Jadi kuningnya yang menonjol, ibu suka promosiin gitu, promotor namanya. Ya. Nah, sekarang kalau anak-anak kita seperti apa? Itu dites. Sehingga kalau ketemu misalnya si Ibu Akira ini adalah appraiser ke temperamennya, anaknya apa? Nah, kalau ketemu juga appraiser akan lebih mudah Ibu Akira mendidik membina dia. Tapi kalau berbeda nanti misalnya promoter atau perfeksionis, maka Mama Akira harus ada responding. Teknik adaptasi dalam pola pengasuhan, pola parenting ya. Misalnya aspeknya kalau Mama Akira ini kuningnya menonjol, misalnya anaknya nanti ungunya menonjol, maka Mama Akira harus berubah menjadi orang ungu dengan tujuan tertentu, atau anaknya diajar untuk jadi kuning, tergantung tujuannya seperti apa. Nah, misalnya kalau ingin meningkatkan ketelitian anak, maka ungunya si anak dinaikkan. Nah, kalau Mama Akira ingin menunjukkan misalnya bersahabat, maka hijaunya Mama Akira harus naik dari 3 menjadi 4. Ya, karena hijau itu bicara pertemanan, persahabatan, kerjasama tim yang baik. Cuma di sini kurang ekspresif Mama Akira karena 3, ya, hijaunya 3, ya. Tapi kalau ketelitian ada, suka bergaul ada. Nah, kira-kira seperti itu contohnya ya. Oh ya. Oke, Terima ya. kasih Pak. Mari sama-sama. Oke, jadi nanti Rizalnya, Bapak Ibu, Rizalnya adalah seperti ini. Ya, sebelum saya serahkan ke Bu Maria. Nah, jadi kalau dianalisa nanti keluarnya seperti ini, ya. Ya, ada grafik, ada warna-warnanya, dan ada detail seperti ini untuk orang tua dan anak. Nah, kalau anak nanti ditambah 1 multiple intelligensia ya. Ada 8 kecerdasan bisa dianalisa di situ. Nah, kalau yang hasil tes grafik ini diuraikan 9 item tentang tujuan dia, tentang emosinya, persuasinya, apresiasi, nilai organisasi, kecenderungan sikap, di bawah tekanan seperti apa nanti, takut akan apa, dan kiat-kiat meningkatkan efektivitas diri. Nah, inilah yang disebut dengan satu pola pengasuhan atau parenting berbasiskan psikometrik. Demikian presentasi saya, mohon maaf terlambat dari melewati waktu. Saya kembalikan ke Bu Maria. Ya. Wah, luar biasa ya, semangat ya, Parent. Tadi saya juga tertarik banget ya lihatnya. Luar biasa. Nah, apakah boleh 10 menit lagi Pak Santoso untuk tanya jawab dari materi yang tadi sudah dibagikan? Boleh ya? Boleh, silakan Bu. Ya. Saya serahkan sama Miss Vita mungkin untuk memandunya. Ada waktu 10 menit, mungkin parent ingin bertanya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Santoso atas pemaparannya yang luar biasa pada pagi hari ini. Silahkan saya beri kesempatan kepada Mams dari kelas mana dulu ya? Kelas TKB dulu deh. Kelas TKB, boleh saya kasih waktu salah satu orang memberi pertanyaan. Silahkan. Masih ada semua ya? Masih ada orang tua ya? Ayo, kesempatan yang luar biasa loh, boleh bertanya. Mungkin kasus anak kita atau apa yang mau ditanya, silahkan. Kalau tidak TKB, TKA boleh. Yang cepat saja ya. Adakah? Apakah sudah mengerti kayaknya nih? Atau boleh sharing masalah atau silakan. Sudah mengerti atau pada bingung atau sudah? Atau bingung ya, bisa bingung. Memang ini baru awal, nggak apa-apa sih. Kalau bingung wajar. Ya itu ada raise hand Bu, Ibu dari Bu bersama Bening ya. Siapa tadi yang raise hand dah? Atas nama Bening. Oh, Bening. Bening. Iya.
Silakan Mama. Halo, salam kenal Pak. Saya mamanya Bening dari Salam, PKB. Ya, salam kenal, Bu. Saya mau nanya, kalau tadi kan kita dicontohin untuk yang tes pada orang tua. Ya, Nah, kalau untuk nantinya tes pada anak gimana ya? Terutama kan untuk anak-anak TK. Mereka pun juga ya seperti kita tahu belum bisa mengenali dengan baik kan untuk gunung es yang ada di bawahnya. ya. Gitu. Sedangkan kita kan cuma juga bisa melihat mereka secara kenampakan yang ada di permukaan gitu. Nah, Ya. seberapa efektif ataupun juga seberapa akuratkah tes ini digunakan untuk anak kita sendiri? Apakah pola dan metodenya sama seperti yang digunakan kepada kita orang tuanya? Ya. Gitu Pak. Terima kasih. Baik. Nah, ini kan tadi saya bilang bahwa ini berlaku untuk semua orang dan dari berbagai tingkat usia. Nah, di sini kalau kita melakukan assessment buat anak di bawah 5 tahun, ya ini peran orang tua sangat penting. Jadi untuk langkah awal memang kita akan temukan dulu profil dasarnya, ya. Nah, nanti di usia lanjut 10 tahun kita akan lihat perkembangannya. Paling tidak kita dari usia di bawah 5 tahun melihat trennya, kecenderungan anak ini seperti apa, sehingga anak ini perlu diasuh seperti apa. Ya, kalau keakurasian kan ibu bapak mengenal anaknya, ya sampai usia saat ini. Jadi tergantung pengenalan bapak ibu, ya. Nah, kalau secara numerikal ilmiah itu bisa mencapai 92% keakuratannya. Nah, sekarang peran bapak ibu penting juga untuk menilai anak-anak. Yang kedua, kita tambahkan assessment kedua Bu Bening, ya, yaitu multiple intelligence. Itu juga dibantu sama orang tua. Jadi ini untuk melengkapi, ya. Kalau bapak mamanya cukup yang satu tes ini aja, ya. Nah, itu nanti bisa dikeluarkan profil anak dan treatment apa yang cocok untuk diberikan. Nanti pada usia 10 tahun lagi kita lakukan assessment lagi, bisa seperti itu, ya, untuk melihat, karena usia 10 tahun itu ada satu namanya remaja awal, ya. Remaja awal itu ada perubahan secara pubertas, ya, dari fisiknya, ya. Itu mempengaruhi secara emosi, ya. Nah, 10 tahun sampai 12 tahun itu remaja awal. Ya, seperti itu. Nanti lanjut lagi Bu untuk tahap-tahapnya. Saya kira bisa Bu, ya, asal Bapak Ibunya bisa dalam keadaan mengisinya tenang, ya, kondisinya tenang, situasinya baik, tidak terburu-buru, dan juga kalau bisa bersama-sama anak di rumah, suasananya begitu baik, kondusif, ya. Bapak Ibunya itu dalam keadaan sehat juga, ya, dalam arti tidak sakit pada waktu mengisi atau dalam keadaan tenang. Demikian Mama Bening. Iya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Mama Bening. Jadi pada dasarnya yang mengisi orang tua, ya Pak, ya? Yang Ya, mengisi betul. Tua setelah hasil pengamatan selama ini. Ya. Iya. Terima kasih Pak Santoso. Mungkin yang lain yang sudah mulai terbuka ingin mau bertanya, silahkan lagi. Dari kelompok bermain juga boleh. Kelompok bermain TKA, TKB mungkin satu lagi ada kesempatan. Halo, mungkin dari teacher juga boleh. Pak, mau tanya Pak, mungkin dari saya sebentar Pak. Tadi Ya. waktu pertanyaan ya Mama Akira, itu kan tadi agak cepat ya Pak ya. Nah, jawaban itu sebenarnya spontanitas itu yang benar atau setelah dipikir, dipertimbangkan yang benar? Mana yang lebih Ya. baik Pak? Jadi pada waktu mengisi, gunakan 70% pakai perasaan, 30% pakai pikiran. Ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita menjawab, bukan cepat lambat ya ukurannya. Jadi lebih menggunakan kepada satu keyakinan, lalu menggunakan critical thinking kecil saja. Kenapa tidak 70% pikiran dan 30% perasaan? Kalau 70% pakai pikiran, cenderung nanti milih-milih yang baik-baik aja, lebih kritis. Ya. Dan limit waktunya itu satu soal ya 7 detik sampai 8 atau 9 detik. Ya. Itu untuk menjaga supaya jawabannya itu keluar karena dia sudah mengenal dirinya seperti itu. Ya. Nah, kalaupun nanti misalnya ada trik-trik tertentu, namanya jawaban yang ingin serba baik, saya bisa baca kok. Di grafiknya ada invalid profile namanya. Ketahuan, ini jawabnya bisa nggak ngerti atau ngerti, cuma ngertinya untuk jawab yang baik-baiknya aja. Itu berarti dia lebih kritis menjawabnya. Ya,
lebih lama, lebih menganalisa. Nah, akan kebaca grafiknya. Ya, kalau grafiknya invalid berarti harus diulang lagi, Bapak Ibu. Ya. Demikian. Iya, terima kasih Pak. Jadi harus dari perasaannya dan dipikir ya. Jadi Ya. tidak terlalu hasil pikiran kita yang menurut kita lebih baik ya Pak ya. Jangan sambil merem, Bu. Nanti nggak kebaca, Jok, pertanyaannya. Iya. Ya, terima kasih Pak Santoso. Iya, Bu. Iya. Silakan kalau yang mau bertanya. Sambil menunggu, Bapak Ibu, manfaatnya banyak. Saya pengalamannya 100 lebih manfaat dari hasil ini. Kalau untuk anak-anak bisa dilatih tentang kemampuan negosiasi dari situ, kemampuan merencanakan, kemampuan manajemen waktu, ada 100 poin lebih bisa dipakai ketika ketahuan hasilnya. Ya, jadi banyak hal. Kemampuan berteman, ada trik-triknya tertentu. Ya. Jadi kalau di tes, ada sesi konsultasi nanti. Saya sudah sampaikan ke Bu Maria, karena nggak semua orang tua paham ya, dan bagaimana cara membaca dan menindaklanjutinya. Penting menindaklanjuti. Bagaimana proses coachingnya kepada anak. Itu lewat konsultasi. Demikian tambahan saya. Sangat banyak manfaatnya ya. Silakan kalau masih ada satu kesempatan. Kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Miss Maria lagi. Ada 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada lagi. Miss Maria mungkin nanti bisa berlanjut di sesi berikutnya. Silakan, Miss Maria, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Miss Vita. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Santoso ya yang sudah membagikan kepada kita semua sehingga kita mendapat pemahaman yang baru ya untuk kita bisa maksimal mendidik anak-anak kita baik di rumah, di sekolah juga begitu. Demikian juga kami memberikan kesempatan kepada orang tua seperti pengumuman yang sudah kami bagikan bahwa silakan orang tua bisa mendaftarkan untuk anaknya mengikuti tes ya pemetaan ini, nanti bisa daftarkan di grup kelasnya saja ya. Nanti di list seperti yang tahun lalu ya. Mohon maaf kalau tahun lalu angkatan tahun lalu ya, kalau nggak salah Miss Vita ya. Di kelas Miss Vita itu sudah melist semuanya. Namun dikarenakan sesuatu hal sehingga belum terlaksana ya. Dan saya belum sempat menghubungi Pak Santoso pada saat itu karena ada kepentingan yang lain ya. Sehingga pertimbangan yang lain karena waktu yang sudah begitu mepet ya. Nah, jadi mungkin yang sudah melis di kelasnya waktu itu TKKB tentunya sudah naik TKA ya. Bisa diulang lagi di grup kelasnya masing-masing ya. Sehingga nanti bisa saya laporkan kepada Pak Santoso, nanti mungkin Pak Santoso akan memberikan linknya ya ketika sudah mendaftarkan ya tiap kelas. Nah, ini pengumumannya, bagi yang berminat putra-putrinya mengikuti tes pemetaan karakter anak dapat mendaftarkan di grup kelas masing-masing. Baik, sementara hanya itu pengumumannya. Oh ya, ada satu lagi ya. Pengumumannya bahwa ada pemeriksaan dokter gigi ya, kalau nggak salah ya, dokter gigi. Yang seharusnya minggu ini menjadi tanggal 23 September. Ya, pemeriksaan kesehatan gigi anak akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 September. Demikian pengumumannya, saya serahkan kepada Miss Restu ya untuk menutup di dalam doa. Terima kasih Miss Maria, terima kasih Pak Santoso. Ini menambahin tadi ya, kalau ikut tes itu nanti sudah tahu hasilnya, apakah setelah tahu hasilnya bisa konsultasi dengan harga seperti yang cuma tes itu aja? Ya, include konsultasi. Tinggal janjian, bisa pakai Zoom meeting bisa. Oh gitu, terima kasih Bapak Santoso. Sama-sama Bu. Mari parents, kita tutup dalam doa. Saya menggunakan agama dan keyakinan saya. Miss Restu sebentar. Miss Restu. Ya Miss. Ya sebentar ya. Mungkin nanti bulan depan apa Pak Santoso bisa bersedia lagi untuk menjadi narasumber sekaligus mungkin ketika sudah dapat hasilnya orang tua nanti bisa sekaligus menanyakan. Boleh Bu, boleh. Ya, terima
Terima kasih. Sama Bu. Silakan Miss Restu. Mari kita berdoa. Saya menurut agama dan keyakinan saya berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami atas rahmat anugerah ilmu parenting pada hari ini untuk kami semua ya Allah yang Maha Besar. Jadikanlah kami anak-anak kami, jadikanlah kami orang-orang yang taat kepadamu, anugerahkanlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami selaku pendidik, orang tua, untuk mengajar anak-anak didik kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami apabila kami dalam mendidik anak-anak kami, putra-putri kami ada kekhilafan dan kesalahan kami. Terima kasih atas narasumber yang sudah membagikan ilmunya. Berikanlah Bapak Santoso kesehatan, rahmat-Mu, dan kami juga berterima kasih untuk guru, staf, dan parents yang hari ini sudah mengikuti parenting dan mungkin akan melakukan pengikutan tes. Berikanlah orang tua murid juga dapat membimbing, mendidik anak-anaknya melalui agama dan keyakinannya masing-masing. Terima kasih ya Allah, sebenarnya kami akan berpisah dari Zoom ini. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan kami selanjutnya. Terima kasih ya Allah, kami berdoa dan mengucap syukur. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Bapak Santoso. Sama-sama. Teacher, parents semuanya. Sampai ketemu di hari Senin. See you. Happy weekend. Mohon izin ya, Leti. Terima kasih, parents. Terima kasih Pak Santoso. Terima kasih semuanya. Ya. Untuk teacher jangan keluar dulu dari Zoom ya. Terima kasih, Pak. Iya, Terima kasih, Mom. Sebentar ya, Miss Maria. ya, baik. Thank you, Miss. Thank you, Pak Santoso. Ya, Thank you, Miss. ya, sama-sama.